Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tolong dibantu pimpin doa. Sudah siap? Ayo, masih semangat? Semangat! Tepuk semangat! Baiklah, pembelajaran kali ini kita akan membahas dengan tema pelestarian lingkungan. Tujuan pelestarian lingkungan adalah agar kita memahami pentingnya melestarikan lingkungan, menjelaskan berbagai cara menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sekolah dan rumah, menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan disiplin terhadap lingkungan, mengaitkan peran manusia dan keseimbangan alam di sekitar. Berikut adalah video pemanfaatan. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan. Dengan listrik, maka dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang memerlukan energi. Kita dapat melakukan konversi energi listrik menjadi energi kilat misalkan, atau menjadi energi panas. Kebutuhan tenaga listrik tidak hanya diperlukan di dalam perkotaan, tetapi juga menuju ke pelosok-pelosok pedesaan. Listrik dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber energi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya seperti matahari, ombak, angin, dan air. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu air. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air atau yang kita sebut dengan PLTA. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk dirubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir, misalnya dari bendungan atau air terjun, menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan energi mekanik tersebut menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Sehingga diperolehlah energi listrik, yang mana energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, teman-teman. Baik, selanjutnya mari kita bahas bagaimana proses pembuatan pembangkit listrik tenaga air dari awal hingga
kemudian dapat digunakan listrik tersebut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk dirubah menjadi energi listrik. PLTA memiliki 5 komponen utama, yaitu bendungan, turbin, generator, penstop, dan jalur transmisi. Nah, berikut adalah pembahasan dari masing-masing komponen utama tersebut ya. Baik, komponen yang pertama yaitu bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir dan irigasi sawah. Kemudian yang kedua ada turbin. Nah, turbin ini berfungsi untuk mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Sebelum turbin ada yang namanya penstop, yaitu pipa yang dialiri air bertekanan dari bak penampungan ke turbin. Nah, penstop juga dapat disebut dengan pipa bertekanan ya teman-teman, yang kemudian dihubungkan dengan unit powerhouse. Baik, selanjutnya yaitu generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Nah, generator selanjutnya akan merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Yang terakhir yaitu jalur transmisi, yaitu berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Bentuk utama dari pembangkit listrik tenaga air yaitu motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan kemudian dari energi mekanik tersebut dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi untuk menciptakan tinggi jatuh air dengan cara menaikkan permukaan air. Selain untuk menampung air, bendungan juga berfungsi untuk menciptakan energi. Untuk memutar turbin maka perlu untuk meningkatkan tekanan air. Intake adalah pintu masuk air yang berguna untuk menyalurkan air menuju ke pipa besar yang kemudian akan menaikkan tekanan air sehingga dapat memutar turbin. Setelah tekanan air dinaikkan, kemudian adalah peran turbin, yaitu mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut turbin sehingga terjadi perputaran. Perputaran pada turbin ini kemudian dihubungkan ke generator, yaitu dengan bantuan poros dan gearbox. Memanfaatkan perputaran turbin tersebut untuk memutar gumpalan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron, yang mana terjadilah proses perubahan energi, yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Dalam hal ini kemudian didapatkanlah arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tekanan arus listrik, yaitu arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Adapun trafo yang digunakan yaitu trafo step up, dan transmisi di sini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke rumah-rumah ataupun industri. Akan tetapi sebelum listrik digunakan maka tegangannya perlu diturunkan menggunakan trafo step down. Beberapa keuntungan dalam penggunaan PLTA sebagai pembangkit listrik yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan energi alam. Tentunya dengan menggunakan energi alam ini tidak akan menimbulkan pencemaran. Kemudian PLTA juga dapat dipadukan dengan program-program yang lainnya seperti pembangunan irigasi dan program perikanan. Di sisi lain juga akan menjaga kelestarian lingkungan, dan dengan adanya waduk maka akan menjaga ketersediaan air. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan PLTA. Mungkin pada video selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang pembangkit listrik tenaga air untuk dapat kita pelajari dan pahami bersama ya teman-teman.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk share, like, komen, dan subscribe. Bye. Masih semangat? Dari video tadi dapat dijelaskan bahwa pentingnya menjaga lingkungan yang bersih akan memberikan banyak manfaat. Air menjadi lebih jernih, udara segar, tanah subur, dan kehidupan makhluk hidup tetap terpelihara. Namun jika manusia tidak peduli, lingkungan bisa merusak dan menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan polusi udara. Tujuan pelestarian lingkungan bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, mencegah kerusakan lingkungan, menjamin ketersediaan sumber daya alam, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan. Bentuk kegiatan pelestarian lingkungan, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar antara lain menanam pohon dan merawat tanaman, menghemat air dan energi listrik, memberikan halaman rumah dan lingkungan sekolah, melakukan daur ulang dan memilah sampah organik dan anorganik, tidak membakar sampah sembarangan, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dampak jika lingkungan tidak dilestarikan, jika lingkungan tidak dijaga, berbagai bencana dan kerugian dapat terjadi seperti banjir, karena banyak sampah yang menutup aliran air, kekeringan akibat berkurangnya hutan dan daerah resapan air, udara kotor karena polusi kendaraan dan pabrik, hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya. Semua akan memengaruhi kesehatan manusia dan kualitas hidup manusia. Peran manusia dalam menjaga lingkungan. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Saat individu dapat berperan sebagai pelindung, pengelola, dan pengawas lingkungan, siswa dapat menanam tanaman di rumah, membuang sampah pada tempatnya, serta ikut kegiatan kerja bakti di sekolah atau lingkungan sekitar. Dari video dan penjelasan tadi, marilah kita berdiskusi. Kelompoknya sudah dibuat kan? Silakan diskusikan tentang
Silakan diskusikan, dicari jawabannya dulu. Kalau sudah siap, silakan maju ke depan.
Sudahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3. Lingkungan sekolah akan terkena protokol dan akan menumpukan wabah penyakit. Nomor 4. Manfaatnya agar kebersihan lingkungan sekolah dapat terjaga, terawat, dan teratur jika dilakukan dengan gotong royong. Nomor 5. Menegurnya dengan sopan dan mengajaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada kelompok lain. Maju kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Supaya lingkungan kita bersih, rapi, dan tidak tercemar dari sampah-sampah. Mungkin diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Nomor 1. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak menyuci atau mandi di sungai, tidak mencemari atau merusak lingkungan sekitar seperti contoh memilih dalam membuang sampah. 2. Agar lingkungan sekolah kita tidak tercemar, bersih, dan terhindar dari penyakit. 3. Akan terjadinya lingkungan tercemar dan menimbulkan banyak penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menjawab pertanyaan nomor 3. Membuat banjir. Banyaknya penyakit mencemari lingkungan yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di sini jadi semuanya sudah mengerti belum manfaat dan fungsi dari kebersihan lingkungan? Jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, dampaknya akan luas. Salah satunya lingkungan sekolah kotor, menyebabkan banyak penyakit. Jadi bisa disimpulkan di sini, pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab para murid beserta masyarakat sekitar. Baiklah, sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa. Tolong salah satu dipimpin. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.